5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan, terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, karena mulut busuknya atau karena umpatannya Nafa Urbah dan juga Sahroni kini kena tendang, ya. Ini nasib barangkali untuk Nafa Urbah yang tampaknya baru menjadi anggota DPR, belum merasakan bagaimana komisi-komisi besar. Tetapi mulut busuknya, saya sebut mulut busuknya, ini bukan hanya Nafa Urbah itu membela anggota dewan yang mendapatkan tambahan dana macam-macam itu, tunjangan itu, pemirsa, tetapi betul-betul busuk. Jadi ketika dia entah berjoget, entah apa di TikTok, apa di ini, di Instagram atau di mana begitu ya, terus dikomentari nyinyir oleh para netizen itu. Lalu apa jawabannya? Sambil joget-joget itu dikatakan memang netizen itu asu. Walaupun kata huruf U-nya itu agak pelan, tapi itu menuding bahwa netizen, mungkin yang dimaksud adalah yang memberikan komentar miring ke Nafa Urbah itu, dikata-katain dengan kata-kata asu, ya. Saya harus menirukan. Ya, sampai seperti itu. Padahal ini kan masih muda, cantik, tapi memang agak kelihatan galak sih. Wajahnya itu kalau kita lihat itu agak galak gitu ya. Tetapi memang kasihan juga ya, artis ini kan udah ditendang. Rumah artis ini juga yang merupakan anggota komisi dari Komisi 9 DPR RI, Nafa Urbah itu juga ikut dijarah massa yang anarkis, ya. Dan penjarahan itu terjadi pada hari Minggu dini hari. Jumlahnya nggak banyak, nggak seperti yang terjadi di Sahroni atau di Eko Patrio atau Uya Kuya, hanya sekitar 20-an orang. Dan itu kayaknya yang nggak tahu itu apa masa demonstrasi ojol apa mahasiswa, kayaknya sih enggak. Ini orang-orang yang memanfaatkan momentum aja gitu kan, mendobrak rumah Nafa, ya, yang berada di kawasan Tangerang Selatan, dan BSD apa mungkin di situ ya. Dan security yang jaga di rumah Nafa tak kuasa untuk membendung massa karena kalah jumlahnya, ya. Dan sejumlah barang itu yang berada di rumah lantai 3 itu digondol massa, ya. Nah, itu jadi mereka orang-orang yang jumlahnya 60-an ini 20-an ini menaikin motor, ya. Itu baru diketahui jam 4.45. Jadi penjarahan berlangsung singkat, ya, sekitar pukul 5, ya, massa sudah pergi dari rumah Nafa karena aparat sudah berdatangan ke lokasi. Jadi kabur mereka itu. Jadi bukan demonstrasi apa gimana gitu, tapi kelihatannya ini memanfaatkan isu, menunggangi isu untuk kepentingan diri mereka itu sendiri, ya. Tetapi yang agak mengenaskan itu ya ketika ketua Partai Nasdem melalui maklumat dari DPP itu mengumumkan, ya, menonaktifkan, ya. Apakah ini artinya pemecatan permanen atau menonaktifkan selama masih ada isu, terus diam-diam nanti kalau isunya reda kemudian ditarik masuk lagi ke Nasdem, kita tidak tahu. Kalau Sahroni ini karena setelah dijarah habis itu
mau memperkarakan orang-orang yang jarah, tapi jumlahnya ribuan gitu loh. Terus yang kedua, kan mungkin Sahroni ini kan dibilang, dia bilang, rumah saya terbuka, didatangi sama netizen, malah kabur, pergi gitu kan. Nah ini harusnya kan diterima baik-baik, karena dalam situasi genting dan kata-katanya yang sangat merusak, itu sangat sangat melukai hati rakyat, karena rakyat dianggap tolol, dipandang rakyat tolol itu, gitu kan. Nah, dan kabar terakhir katanya tidak mau pulang ke Indonesia. Dan inilah beberapa pertimbangan yang tampaknya digunakan oleh Nasdem, ya, 5 poin atau 4 poin, dan 5 poinnya itu adalah atas pertimbangan hal-hal itu. Dengan ini DPP Partai Nasdem tuh menyatakan bahwa 2 orang ini, Nafa Urbah sama Sahroni, itu ditendang dari Partai Nasdem. Ya, ini saya kira kebijakan partai yang harus digunakan. Ibaratnya ini seperti kanker, pemirsa, 2 orang ini. Ya, karena kalau enggak dipotong, ya, tidak diamputasi 2 orang ini, akan ada stigma buruk dari rakyat kepada Partai Nasdem. Oh, ternyata Partai Nasdem tetap memelihara orang-orang yang mulutnya nggak dijaga itu, ya. Dan kalau diboikot Partai Nasdem itu akan jadi malapetaka yang hebat banget. Yang itu sudah barang tentu dipikirin baik-baik oleh partai, ya, meskipun Sahroni katanya kan bendara umum partai, ya, tempat lalu lalangnya duit partai lah, makanya duitnya banyak banget itu, berangkasnya gede-gede gitu kan. Nah, tapi inilah resiko. Nah, kita tidak tahu yang akan terjadi di Partai Amanat Nasional itu, ya, kalau mereka tidak mengambil sikap terhadap Ekopatrio dan Uya-Kuya, ya, bisa jadi masalahnya juga akan sangat serius. Cuma beda, ya, kalau Uya-Kuya itu kan tidak mulutnya tidak terlalu kotor kayak Nafa Urbah atau Sahroni gitu, ya, cuma bela diri aja, jogetin aja gitu. Tetapi itu pun direaksi secara luar biasa, dan 2 orang itu juga dijarah. Ya, menjadi anggota DPR itu memang harusnya tahu diri, ya, karena dia digaji habis, bahkan banyak sekali kalau dibandingkan oleh apa yang dikatakan oleh Salsa Erwinda, itu dibanding dengan negara yang ada di Denmark, itu gajinya anggota dewan itu cuma 1,9 kali dari pendapatan UMR. Tidak mendapatkan mobil, tidak mendapatkan ini, cuma dapat tiket bis umum gratis untuk menunjang mobilitasnya. Lah, kalau yang terjadi di Indonesia ini kan kurang ajar betul, ya. Dan kenapa Menteri Ekonomi dan lain sebagainya menaikkan terus, itu juga sebetulnya ada imbal jasanya, ya, supaya Menteri Ekonomi itu kalau ngambil kebijakan tidak diganggu oleh anggota DPR itu. Jadi sampah semua memang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.